Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا الكريم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang maha memberikan hidayah, yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga Allah memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk berjalan menuju masjid di waktu gelap seperti ini. Dan sungguh Nabi SAW telah katakan basyiril ladzina yamshuna ilal masajid fi dhalamin atau kama qala, berilah kabar gembira bagi mereka yang berjalan menuju masjid-masjid di waktu kegelapan, binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya sempurna yang dia akan dapatkan pada hari kiamat. Ya. Seseorang berjalan pada kegelapan akan dibalas dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, dan kita berharap kita yang mendapatkan janji tersebut. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Muyassar. Terakhir halaman berapa ya? Apa batal puasa? Halaman berapa? 255. 255. Ini ya. Oh ya, ini ada Al-Kausar. Jima udah dibahas ini. Oh, belum. Pembatal puasa yang kedua tentunya adalah seseorang ya. Sebentar, kemarin makanan. Ya. Pembatal puasa yang kedua adalah tentunya seseorang berhubungan suami istri, berjima. Maka ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi ketika dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Yang pertama tentu saja puasanya batal. Yang kedua, dia wajib bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Tobat dan istighfar. Ya, tobat dan istighfar. Yang ketiga, mengqadha puasa pada hari dia di mana dia melakukan jima tersebut. Mengqadha puasa. Yang keempat, dia melakukan kafarat. Kafarat yaitu dia melakukan 3 hal yang berturut-turut sesuai dengan kemampuan dia. Yang pertama, dia merdekakan hamba sahaya. Ini sesuai urutan. Kalau tidak ada hamba sahaya, maka dia melakukan hal yang kedua, memberi puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti, ya, artinya tanpa terputus, terjeda 1 hari pun. Ya. Kemudian yang ketiga, bila dia tidak mampu, maka dia beri memakan 60 orang miskin. Semua ini ketentuannya berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Ya. Antara lain diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika seseorang lelaki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halak, aku celaka ya Rasulullah. Malak,
apa yang terjadi denganmu? Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku menggauli istriku padahal aku lagi puasa. Maka Nabi SAW katakan, hal tajidu raqbatan tu'tiquha? Apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau bebaskan? La, dia mengatakan tidak. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia mengatakan la, rupanya dia mungkin sudah tidak mampu, sudah sepuh. Hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau memiliki kemampuan untuk memberi makan orang miskin, 60 orang miskin? La, jawab lagi tidak. Famakatha Nabi SAW, maka Nabi SAW berdiam ya sesaat. Wa baina nahnu ala dhalik, dan ketika kami saat itu dalam kondisi demikian, utiya Nabi SAW bi araqi fiha tamrun. Nabi SAW kemudian ada yang memberikan kepada beliau sekeranjang kurma. Lalu kemudian beliau bertanya, aina sa'il? Di mana yang bertanya tadi? Ana, saya yang bertanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khudh hadha fatasaddaq bih. Ambil kurma ini, keranjang kurma ini, lalu bersedekahlah dengannya. Tadi kan dia tidak punya kurma, maka ambillah sedekah dari sini. Ambillah kurma ini, lalu engkau sedekahkan. Kemudian laki-laki ini berkata lagi, a'ala afqari minni ya Rasulullah? Apakah kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripadaku ya Rasulullah? Fa wallahi, maka demi Allah, ma baina labataiha, ya, tidak ada di antara 2 gunung batu di kota Madinah. Maksudnya Madinah ini dibatasi oleh 2 gunung batu. Ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Keluarga yang lebih miskin, lebih fakir dibandingkan keluargaku. Maka fadhahika Nabi SAW. Nabi SAW kemudian tersenyum, tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai terlihat taringnya. Kemudian beliau mengatakan, at'im ahlak, berilah makan keluargamu. Kisah ini sangat menarik, menunjukkan rahmat agama Islam yang begitu luas juga. Jadi ini orang ceritanya, dia merasa sangat bersalah karena dia melakukan dosa besar. Dosa besar apa ya? Ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, dosa besar. Ya. Maka dia kemudian dia merasa bersalah. Ya, makanya tobat itu antara lain unsur utamanya tobat an-nasuha adalah an-nadmu atau penyesalan. Dia menyesal, datang kepada Nabi SAW. Halaktu, aku celaka ya Rasul, aku celaka. Ketika ditanya tadi apa? Aku berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Ya, maka Nabi SAW katakan, apakah ada budak yang bisa dibebaskan? Nah, ini yang pertama hukumnya, nggak ada. Kalau begitu kau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak. Ya, dia tidak kuat rupanya. Ya. Yang ketiga, kalau begitu kau bisa ngasih makan 60 orang miskin? Juga tidak punya, gitu kan? Akhirnya tadi Nabi SAW diam, terus ada yang ngasih beliau sekeranjang kurma, lalu beliau katakan, nih, pakai ini untuk ngasih makan 60 orang miskin tadi. Maksudnya itu. Tapi dia bilang, apa ada keluarga yang lebih miskin di kota Madinah dibanding saya? Gak ada ya Rasulullah, aku ini paling miskin. Maka Nabi SAW kemudian ketawa, lalu beliau, ya sudah, ini kasihin ke keluargamu. Nah, jadi ini orang ini dapat udah salah, tapi dia dapat double keuntungan deh. Malah dia yang dikasih makan gitu, keluarganya gitu kan, gara-gara tobatnya dia gitu kan. Nah, tapi ini menunjukkan, ini hukumnya ketika seseorang dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka ini hukumnya. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Yang kedua, bila tidak ada budak, maka dia harus 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kalau yang masih muda tentunya bisa, tapi berturut-turut. Bagaimana kalau dengan suami istri? Para ulama memperinci hukumnya. Antara lain, kalau istrinya dia terpaksa melayani suaminya, maka dia hanya kewajibannya mengqadha saja. Tapi kalau istrinya melakukan dengan sukarela, ya, istrinya pun istrinya melayani dengan senang hati, maka sang istri pun dia harus puasa atau dia harus membebaskan budak. Lalu kemudian bila tidak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hanya saja bila dia dipotong dengan haid dan nifas,
maka apa yang sudah lewat tetap dihitung. Kan 2 bulan itu 60 hari kira-kira. Ya, artinya kalau dia sudah puasa 15 hari kemudian datang bulan dianggap. Tapi kalau laki-laki tidak. Laki-laki dia harus betul-betul 2 bulan berturut-turut. Ya. Sehingga kalau misalnya dia 2 bulan berturut-turut, di hari ke 60 hari kan, di hari ke 59 tiba-tiba dapat undangan makan. Teman SMA-nya punya restoran besar, ya. Pembukaan, ya. Semua kita satu SMA ini ditraktir, all you can eat. Pokoknya semua yang dapat ada di dalam ini, ya, apalagi makanan enak semua katanya, seafood segala macam. Semua yang dilihat bebas makan. Aduh sayang nih, kapan lagi gitu kan? Maksudnya bukan kapan lagi makan gratis gitu yang enak gitu. Akhirnya dia bilang, udah deh saya libur dulu sehari. Libur di hari 59. Maka besoknya dia harus mulai lagi hitungan dari 1 lagi. Di reset lagi, bukan melanjutkan 1 hari lagi, tidak, tapi harus mulai dari hari pertama lagi. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian kalau dia lakukan berkali-kali hubungannya, misalnya dalam 1 hari, dia berkali-kali, apakah dihitung? Kalau dalam 1 hari tetap dihitungnya sekali, Bagaimana kalau lakukan 2 hari? Maka 2 dikali 2 bulan. Kalau 3 hari, 3 kali 2. Kalau saya kan pengantin baru, nggak ketemu sama istri saya 6 bulan, jadi mohon maaf saya lakukan 6 kali, 6 bulan 6 kali. Berarti berapa? 6 dikali 2 bulan. 1 tahun dia puasa terus, Pak. 1 tahun puasa terus ya. Nah ini artinya artinya konsekuensi ketika seseorang berhubungan suami istri ini berat ya, ketika Ramadan itu. Ya, ketika Ramadan. Nah, ini kadang harus dikasih tahu ya, terutama pada, makanya penting sebuah keluarga itu belajar agama dengan benar ya. Dan saya ada pengajian isinya ibu-ibu senior ya, atau nenek-nenek banyak ya. Terus kita bahas ini, dia kaget, waduh gimana Ustaz dia kalau yang telah lalu, saya baru tahu. Sekarang sudah nggak kuat, kayaknya suami saya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya udah kasih aja 60 orang makan orang miskin, Bu, ya. Dan bertobat ya. Yang semakna dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mohon maaf, seperti misalnya dia dengan pasangannya, istrinya bisa ciuman atau bersentuhan atau mohon maaf masturbasi, maka puasanya rusak karena ini termasuk hawa nafsu yang membatalkan puasa. Apa kewajiban dia? Wajib mengqadha, bertobat ya, tapi tanpa kafarat. Tanpa kafarat yang barusan kita sebutkan. Karena kafarat hanya wajib dengan sebab hubungan suami istri saja. Maksudnya mohon maaf, kafarat itu kalau terjadi penetrasi. Kalau tidak terjadi penetrasi, tapi mohon maaf keluar maninya, maka dia wajib mengqadha dan bertobat tapi tidak melakukan kafarat. Kafarat hanya khusus bagi bila dilakukan penetrasi. Adapun bila seseorang mimpi basah, misalnya siang hari di bulan Ramadan dia mimpi, atau habis pada subuh dia tidur bangun-bangun basah, ya biasanya pemuda seperti ini, maka orang seperti ini puasanya tidak batal, ya karena dia terjadi atas sebab yang bukan kehendak dia. Ya kalau mimpi kan bukan kehendak dia, ya maka tidak batal puasanya. Yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Man dara'ahul qai, barang siapa yang dikalahkan oleh qai, oleh muntahnya, falaisa alaihi qada'u wa mistaqa amdan falyaqdi, maka dia tidak wajib mengqadha. Artinya yang dia dikalahkan oleh muntahnya, artinya ya muntah tanpa sengaja, memang mulas dan seterusnya. Tapi yang memang dia membuat dirinya muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha. Dia hendaknya mengqadha, ya. Jadi kalau intinya dengan sengaja dan tidak sengaja.
Kalau sengaja qadha, kalau tidak diqadha. Berbekam, mengeluarkan darah dari kulit. Yang disamakan dengan hukum bekam adalah orang yang melakukan fasdu, zaman sekarang populer juga, melukai pembuluh darah, atau juga donor darah. Bagaimana hukumnya bagi mereka yang berpuasa? Penulis kitab yang sudah diterjemahkan ini, dia mengambil pendapat ulama terdahulu yang mengatakan bahwa hukumnya batal atau membatalkan puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam telah batal puasanya. Ya, ini menurut penulis ini membatalkan. Tapi sebenarnya ada sejumlah perbedaan pandangan ulama. Yang disebutkan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadis barusan. Tapi ada pendapat juga dari Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, oh, hukumnya tidak mengapa. Bagaimana bisa? Memang ada hadisnya, aftaral hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan dibekam sama-sama batal. Tapi kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berbekam saat beliau puasa. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih juga. Kalau begitu kata Imam Abu Hanifah, karena ada dua hal yang bertentangan hukumnya, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Hukum asal dalam urusan dunia itu segala boleh sampai datang larangan. Sehingga intinya kata Abu Hanifah, maka hukumnya jaiz, boleh. Kita lihat di sini kadang perbedaan pandangan ulama ini bukan satu nggak tahu dalil, satu dalil, dua semuanya tahu dalil. Adapun Imam Ahmad, apa beliau tidak tahu ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah dibekam lagi safarnya? Jawabannya beliau tahu. Hanya saja beliau anggap hadis yang datang ini yang menyatakan orang yang berbekam dan dibekam batal puasanya, itu hadisnya datang belakangan, sehingga secara ketentuan hukum dia menghapus ketentuan yang sebelumnya. Jadi Nabi SAW pernah dibekam dan dihapus dengan hadis pernyataan ini bahwa itu membatalkan, sehingga seperti Imam Ahmad bin Hambal hukumnya batal. Kemudian juga ada yang pendapat ketiga, pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Menurut mereka hukumnya tidak sampai membatalkan, tapi makruh. Kenapa? Karena menggabungkan dari hadis-hadis yang ada. Hadis yang pertama menyatakan Nabi SAW pernah berbekam saat beliau puasa. Di sisi lain beliau mengatakan batal puasanya. Artinya sebenarnya ini tidak sampai larangan ini kepada haram, tapi kepada makruh, menggabungkan hadis-hadis yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada sejumlah riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Mereka mengatakan sesungguhnya dilarang karena khawatir membuat lemah seseorang yang berpuasa. Artinya kalau tidak membuat lemah, orang terbiasa berbekam atau donor darah, setelah itu dia baik-baik saja, ya, tidak membuat dia lemah dan seterusnya, maka orang seperti ini kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan dia harus berbekam ataupun donor darah, ya, maka hukumnya tidak mengasalah, tidak mengapa. Nah, kalau saya lebih cenderung pendapat tadi, ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik, karena memang mereka menggabungkan dalil-dalil yang ada, ya. Jadi kalau misalnya ini bekam ini, ya, sebagian kaum muslimin tahu, sebagian tidak, tapi manfaatnya luar biasa, Pak. Ya, kalau saya pribadi minimal 1 bulan sekali, ya, kalau normal. Tapi kalau lagi kebanyakan makan enak, kebanyakan makan-makan yang kita ketahui agak-agak resiko, maka saya bisa sampai 2 pekan sekali, gitu kan. Dan itu manfaatnya luar biasa, ya. Antara lain, naudzubillah, kita mencegah stroke dan segala macam karena dia keluarkan darah kotor, ya. Nah ini kadang dibutuhkan, ya. Misalnya saya pribadi kadang membutuhkan ketika kita nggak kontrol makanan, sudah mulai pusing, gitu kan. Sudah mulai pusing, nah, biasanya langsung dibekam. Nah, kadang orang yang ada yang membutuhkan hajat seperti ini dan dia tidak khawatir
badannya lemah, kemudian akan menjadi batal, maka dia tidak masalah untuk dibekam. Ya, dan dia juga bisa pilih, artinya supaya aman sore waktunya, atau kalau malam ada waktu malam, kalau tidak ya sore, ya, supaya tidak udah dekat dengan berbuka. Ya. Begitu juga dengan donor darah. Nah, donor darah kalau misalnya dalam keadaan darurat, Pak, jenis darah Bapak ini spesifik. Ini ada orang lagi di rumah sakit, betul-betul membutuhkan darah jenis Bapak. Saat ini juga, Pak. Sedangkan orang donor darah ini, kita misalnya donor darahnya, kita tahu kalau saya sudah donor darah, itu saya, wah pasti leles ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, payah lah. Makanya harus langsung makan, biasanya saya habis donor darah itu misalnya. Ya. Ini gimana ya? Saya bisa dibekam, saya donor darah atau saya puasa, saya kalau mau batal nanti. Dalam keadaan darurat seperti itu, maka yang didahulukan, dia tidak mengapa membatalkan puasanya, walaupun untuk kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dalam urusan nyawa, dalam Islam itu urusannya besar. Disebutnya hifdzun nafs. Menjaga jiwa itu didahulukan min hifdziddin, daripada menjaga keutamaan dalam agama. Keutamaan dalam agama. Artinya apa? Kalau seseorang dia membatalkan puasa karena sebab yang syar'i, maka dia bisa mengqadha'nya. Tapi nyawa tidak. Kalau darah tidak kemudian disumbang sekarang, ya bisa jadi secara hitungan manusia ya bisa meninggal misalnya. Maka dia tidak mengapa. Ini sama seperti hukumnya kata para ulama ya. Bagaimana ketika seseorang tengah sholat fardu, di depannya ada orang minta tolong mau tenggelam. Mana yang dia dahulukan? Selesaikan sholatnya atau dia tolong orang yang akan tenggelam itu? Jawabannya dia batalkan sholatnya, dia tolong. Ya. Dia tolong orang tersebut. Ya. Karena apa? Menjaga jiwa didahulukan dalam hal ini. Adapun sholat Allah berikan, kalau misalnya ini kita nanti qadha atau kita laksanakan lagi sholatnya. Kalau lewat waktunya kita qadha, gitu kan? Jangan kemudian ada yang minta tolong, ya tenggelam terus kita sholat, tawakal sajalah kalau Allah tolong mah tolong aja. Dia udah keblep-blep ya meninggal, baru kita selamatin ya sama. Artinya tawakal itu dengan menempuh sebab. Ya, dalam hal seperti ini agama kita yang mulia memperbolehkan kita seperti itu. Ya, jadi ini kalau misalnya kita dihadapkan kondisi seperti itu. Dan sering seperti itu kan Pak ya. Kadang ada orang yang biasa donor darah, itu dia ditodong, Pak ini jenis darah Bapak ini butuh sekali nih, nggak ada sama sekali di PMI labunya, ini ada orang kritis. Ya, kalau seperti itu maka tidak mengapa. Bagaimana kalau keluar darahnya sedikit, cabut gigi, mimisan, maka ya tidak membatalkan puasa. Ini sekarang sering banyak pertanyaan, cabut gigi, gimana ya cabut gigi, boleh? Nggak boleh, nggak apa-apa. Ya. Keluarnya darah haid dan nifas tentunya batal. Wanita yang kalau sudah nyiapin berbuka puasa, udah lengkap semuanya, udah masak, ibu-ibu udah tadarusan, udah masak, udah siap, ya. Udah pakai mukena 5 menit, udah pegang cengek, malahan udah siap, tinggal bala-balanya. Tiba-tiba pas 5 menit sebelum azan, mohon maaf, seorang wanita datang bulan. Maka bagaimana seperti itu? Ya qadarullah wa masyafa'al. Nanti harus diqadha di hari yang lain. Dia batal puasanya. Yang keenam, niat berbuka. Barang siapa berniat untuk berbuka sebelum waktunya dan di dalam keadaan puasa, maka puasanya batal walaupun belum makan sesuatu. Ya. Bila dia mengatakan dengan niat dengan bermaksud untuk berbuka dilakukan dengan sengaja, maka puasanya batal. Biasanya begini, Pak. Bapak, saya ini perjalanan nih, kemana? Ke Surabaya. Ketika di Surabaya, Bapak ini ceritanya puasa. Musafir kan kita sudah bilang, boleh berpuasa, boleh tidak. Ini ringan, tapi saya mau berpuasa karena ringan dah. Pas di Surabaya, ternyata mungkin ada di bandaranya ada orang ngantri. Ngantri apa? Wah, ternyata ada konter bebek sinjai ya, di sana, di mana, di bandara.
Orang ngantri pembukaan pertama, waduh ini ternyata banyak orang yang tidak puasa karena musafir. Wah ini yang saya pingin nih, saya dari dulu sering diceritain bebek sinjai ya ala Madura. Ini yang saya kejar-kejar. Tapi saya lagi puasa gimana ya? Akan orang puasa boleh juga dia berbuka. Udah saya berbuka aja deh niat ya. Kita pingin apa? Pingin makan bebek sinjai. Akhirnya ikut antrian Pak. Udah siap. Ya masih jam 2 siang misalnya. Dia pingin dapat bebek sinjai tadi atau jam 3. Ngantri, begitu ngantri pas bagian dia, aduh maaf sekali Pak, habis Pak. Bebeknya habis gitu kan. Waduh, terus gimana? Apakah kemudian gitu? Ya udah deh saya lanjutin puasa lagi. Nggak bisa. Karena dia sudah niat berbuka, maka ya sudah batal puasanya. Bebeknya nggak dapat, puasanya sudah batal, ya rugi ya. Karena dia apa? Karena dia sudah niat berbuka. Ya. Kapan lagi saya makan bebek sinjai? Ternyata tidak ada. Ya, seperti itu. Yang ketujuh, murtad. Naudzubillahi min dzalik. Tentunya murtad akan membatalkan ibadah-ibadahnya. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun dulu ini orang yang murtad ini dulu pernah nyumbang nih bangunan nih untuk sekolah, masjid juga dibangun sama dia. Naudzubillahi min dzalik. Tapi sekarang jadi ngasih testimoni di gereja-gereja ya. Sekarang dulu dia domba tersesat, sekarang katanya dia sudah menjadi domba yang dicap ya misalnya, sudah bukan domba tersesat lagi ya. Maka apakah kemudian kebaikan yang dahulu dinilai? Tidak sama sekali, gugur ya. Kalau dia sudah murtad, naudzubillah, semua yang kebaikan yang dia lakukan sebelumnya itu menjadi gugur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kelak kami akan perlihatkan apa yang mereka amalkan di dunia, faja'alnahu haba'an manthura. Kelak kami akan jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Apa saja yang dianjurkan dan dimakruhkan dalam puasa? Orang puasa dianjurkan menjaga hal-hal berikut ini, antara lain sahur. Sahur, tasaharu, berpuasalah kalian, fa inna fi sahur barokah. Karena di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan, walaupun sedikit, walaupun hanya seteguk air, ya. Dan waktu sahur disebutkan dari sejak tengah malam sampai terbit fajar, ya. Dan juga disunahkan diakhirkan. Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW, kata Zaid bin Thabit. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami bangkit untuk sholat. Ketika ditanyakan oleh sahabat Anas bin Malik, kam kana qadru ma bainahuma? Berapa jarak di antara keduanya? Ya, dengan makan dengan dia waktu akan sholat. Khamsina ayat, kira-kira 50 ayat. Jadi jaraknya kira-kira 50 ayat. Artinya ketika kita makan jangan terlalu mepet, tapi diakhirkan. 50 ayat ini jaraknya dekat, cuman tidak terlalu mepet juga. Ada jeda waktu kita untuk selesai makannya. Antara lain kita sebutkan, khawatir kita lagi makan masih ada makanan, maka kan harus dikeluarkan, ya, seperti itu. Kemudian juga ketika sahur ini bisa jadi kita lakukan juga ya. Ketika kita sahur, setelah kita makan, terus ada waktu kita persiapan menuju masjid, apa yang terbaik kita lakukan, yang disunahkan? Nah ini bisa kita praktekkan Ramadan besok, yaitu memperbanyak istighfar. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran mengenai orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, orang-orang yang beriman. Allah sebutkan alladzina yaquluna rabbana, yaitu mereka yang mengatakan Rabb kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sabar di dunianya. Shadiqin, selalu membenarkan risalah para nabi. Wal qanitin, mereka selalu taat khusyuk.
wal munfikin, dan mereka selalu berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka selalu meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi di antara aktivitas terbaik ketika kita setelah makan sahur menjelang subuh, perbanyak istighfar, Pak. Dengan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim misalnya. Atau misalnya kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan minta ampun, seperti 2 ayat terakhir tadi Al-Baqarah. Mohon maaf. Ayat terakhir dari Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, seterusnya. Atau juga bisa dengan membaca Sayyidul Istighfar. Wah, itu sangat penting. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Kau adalah Rabbku. Khalaqtani, Engkau telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Wa wa'dika wa ala ahdik, aku bersama dengan perjanjian dan juga janji darimu. Ya, abu'u laka bi ni'matika alai, aku mengakui kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya. Sebelumnya dibilang a'udzubika min syarri ma shana'tu, aku mohon perlindungan kepadamu dari apa yang telah aku perbuat, maksudnya dari akibat atas dosa-dosaku. Abu'u laka bi ni'matika alai, aku mengakui limpahan kenikmatan yang Kau berikan padaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain dirimu. Nah, ini perbanyak. Bahkan sejumlah ulama tafsir, kalau kita baca surat Yusuf mengenai kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang berbuat makar kepada Nabi Yusuf, kemudian terbongkar berpuluh tahun berikutnya ketika Nabi Yusuf menjadi menteri. Ya, kita tahu kisahnya, yang ternyata mereka tidak sadar kalau yang mereka minta makanan itu ternyata menteri itu adalah adiknya dahulu, Nabi Yusuf. Singkat cerita kan akhirnya ketahuan, apakah engkau Yusuf? Ya, aku Yusuf. Akhirnya mereka minta ampun, ya, mereka merasa sangat bersalah, dan Nabi Yusuf minta kepada kakak-kakaknya tersebut membawa orang tuanya, ya, Nabi Yakub alaihissalam, yang dikatakan beliau buta saking menangis, ya, karena kepergian Nabi Yusuf itu. Lalu diminta untuk datang ke negeri Mesir, sedangkan mereka itu di negeri Syam atau di Kanaan, di Palestina. Nah, ketika keluar kakak-kakaknya kemudian kembali ke negeri Kanaan, yang pertama mereka lakukan adalah mereka minta kepada ayahnya Nabi Yakub untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan Nabi Yakub kemudian mengatakan, aku nanti akan memohonkan ampun bagi kalian. Nah, ketika disebutkan nanti akan memohonkan ampun, ulama tafsir menyebutkan dan Yakub kemudian memohon ampun bagi anak-anaknya di waktu sahur. Nah, jadi memang waktu sahur ini punya keutamaan khusus untuk kita memperbanyak istighfar. Bukan saja di Ramadan, kita juga habis sholat malam menjelang waktu subuh. Nah, di antara aktivitas terbaik banyak istighfar, ya, jadi ada keutamaan khusus. Kemudian yang kedua apa? Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. La tiyazalun nas bi khairin ma'ajalul fitr, orang senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ini menyelisihi Yahudi yang selalu menunda-nunda waktu ibadah. Waktu-waktu ibadah mereka selalu dimundurkan. Begitu pula juga produknya Yahudi, yaitu apa? Syiah. Syiah itu berbuka puasa ketika mulai muncul bintang. Dulu saya baca di buku-buku tentang Syiah, katanya mereka mengakhirkan berbuka. Kalau kita menyegerakan, mereka mengakhirkan. Tapi belakangan saya dengar sendiri dari orang yang pernah ikut buka bersama sama orang-orang Syiah di kota Bandung, ya. Jadi ada satu jemaah saya, dia cerita dulu belum ngerti dia suka ikut dulu pengajian, ya, Jalaluddin Rahmat.
ya laknatullah alaih, ya, karena dia sudah meninggal maka dalam keadaan kekafiran kita sebut laknatullah alaih. Dia di hotel, salah satu hotel di Bandung, ketika berbuka puasa, acara berbuka puasa, heran ini sudah adan kenapa pada nggak buka puasa ya, pada nggak buka puasa, nggak ada yang buka sama sekali. Oh enggak, nanti katanya tuh menjelang Isya baru buka. Subhanallah katanya. Akhirnya dia ditanya sama temannya, kamu kan belum buka? Udah sih tadi pakai permen katanya. Ya orang biasa kita berbuka seperti itu. Jadi diakhirkan sampai menjelang Isya baru dia berbuka. Nah, ternyata apa yang ditulis di buku tentang atau para ulama menjelaskan tentang Syiah ternyata memang benar. Itu dilakukan juga oleh orang-orang Syiah di sini, gitu kan? Nah ini kita lihat banyak sekali hal yang bertentangan dengan yang disuruh Nabi begini, malah yang dilakukan begitu. Ya, itulah Syiah. Ya. Berbuka dengan menyantap beberapa butir kurma mengkal, ya maka kalau nggak ada kurma mengkal maka kurma matang dan hendaknya jumlahnya ganjil. Biar tidak mendapatkan rutop, kurma mengkal ataupun matang maka dengan teguk air. Jadi begini urutan seperti yang lebih lengkap. Yang urutan pertama adalah kurma yang dia menuju matang, bukan yang mengkal banget. Kalau mengkal banget itu kayak buah, tapi yang menuju matang, rutop, menuju matang. Kalau itu nggak ada, yang kedua urutannya baru kurma mengkal yang masih kayak buah. Itu biasanya kita nggak dapat di toko-toko di sini ya. Dapatnya biasanya online atau orang-orang yang jualan khusus di freezer biasanya. Ya. Jadi yang pertama yang mengkal tapi dibiarin dulu agak masak. Ya. Itu yang pertama dan itu enak banget biasanya, enak banget. Di Madinah suka dibagikan seperti itu kan. Enak banget biasanya. Dia manis tapi masih ada rasa buahnya. Gitu kan? Kalau nggak ada baru yang mengkal banget, yang masih kayak buah. Kalau nggak ada baru kurma mateng. Kalau nggak ada itu semua baru air putih. Baru setelahnya bebas. Jangan bala-bala dulu nomor satu. Kolak dulu, gitu kan? Kata orang ini apa namanya kurma ini sunnah Ustaz. Bala-bala wajib. Gitu kan? Jadi kalau mau buka batalin dulu dengan itu, dengan kurma tadi urutannya, kurma yang menuju mateng, kalau nggak ada baru kurma mengkal, kalau nggak ada baru kurma mateng, kalau nggak ada baru air putih. Jadi jangan yang lain dulu. Termasuk kalau ada pilihannya air putih dulu. Kita biasanya makan kurma tapi minum air putih dulu, baru kurma. Salah, ya salah. Tapi yang dibatalin pertama justru itu tadi. Ya, yang dibatalin pertama adalah dengan kurma yang tadi kita sebutkan. Ya. Bukan air dulu ya. Kemudian berdoa saat berbuka. Berdoa saat berbuka. Berdoa saat berbuka karena doa orang yang berpuasa ini tidak ditolak. Ya, terutama ketika akan berbuka. Ya, kita memperbanyak doa. Jadi kadang kalau kita buka bersama Pak, jangan sibuk ngobrol kalau sudah menjelang detik-detik adzan maghrib. Nah, di situ ngangkat tangan berdoa menghadap kiblat, itu waktu mustajab. Begitu juga di rumah, jangan sibuk ngobrol, ya, tapi justru ngangkat tangan ketika mau berbuka tuh berdoa di situ. Ini waktu mustajab, sayang. Makanya kalau kita lihat videonya YouTube, kalau misalnya orang pas mau berbuka puasa itu di Madinah, di Mekah, ya Masjidil Haram, itu menjelang berbuka orang pada gini semua, ya pada begini berdoa semua, gitu kan? Yang keenam, nanti di Ramadan tentunya disunahkan kita memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, menyediakan berbuka bagi orang yang berpuasa dan amalan baik lainnya. Sedekah yang paling utama adalah yang paling dekat dengan kita ataupun memiliki hubungan kekerabatan. Dilihat apakah ada paman saya, adik saya, kakak saya, sepupu saya yang kesulitan, mereka dulu yang antara lain dibantu, dan juga orang yang terdekat rumahnya di antara kita.
Jangan Masya Allah nyumbang ke orang yang ada di jalanan, wah ngasih makanan berbuka puasa, ngasih ini dan itu. Tapi keluarganya tidak diperhatikan, yang masih ada hubungan kerabat sama dia, ini salah. Justru dia bisa mendapatkan pahala yang banyak dari dia prioritaskan yang memiliki hubungan kekerabatan. Kenapa? Ini pernah dilakukan oleh sejumlah sahabat. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, falaki ajron, engkau mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua engkau pahala menyambungkan rahim atau kekerabatan. Itu jadi beramal cerdas, beramal cerdas supaya dapat dua keuntungan. Ya, kita kasih yang memiliki hubungan saudara atau dekat ataupun di sekeliling kita yang dekat rumahnya dan apa. Jangan yang jauh-jauh dulu. Yang jauh boleh juga, tentunya tidak masalah. Tapi yang sekeliling juga perhatikan dulu, nomor satu. Yang kedua membaca Al-Quran. Ya, justru kalau memperbanyak sedekah ini kita lihat ya. Kemudian seperti menyediakan berbuka ini sesuatu amalan yang luar biasa. Kita bisa dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Apakah untuk yang pas bukaannya aja misalnya kolak atau makanan berat juga, dua-duanya insya Allah mendapatkan. Walaupun bukan itu yang pertama disantap, insya Allah dia mendapatkan. Ya, bisa juga dengan supaya banyak saya ngasih apa ya, paling banyak gampang katanya kurma. Tapi kalau punya keleluasaan untuk membelikan makanan nasi ya itu juga afdol. Ya. Kita berikan mereka makanan berat. Ya. Nah ini termasuk yang bisa kita agendakan. Sebulan penuh kita pengen misalnya sponsorin di masjid ini atau di tempat yang kira-kira rame. Ya. Kita programkan, kita anggarkan, ya supaya bisa ngasih, supaya kita dapat pahalanya berlimpah. Tentunya bila ikhlas. Dan saya sarankan untuk tidak memberikan untuk yang mereka yang ya mohon maaf ya pemulung di jalanan dan segala macam ya. Mereka bukan prioritas ya. Kenapa? Karena seringkali azan maghrib kita sama mereka berbeda ya. Mereka rupanya sudah azan jam 5 sore. Jadi kadang saya pernah lihat ya di sana di beberapa daerah di Antapani sini, mereka ngantri itu banyak. Ternyata di balik gerobaknya lagi makan jam 5 sore, Pak. Artinya sudah azan dia mah gitu. Kita mah kan jam 6-an, dia sudah azan. Ya. Atau enggak alias enggak berpuasa. Membaca Quran itu jangan cuman dibaca saja, ngejar tadarusan. Ya, ngejar tadarusan. Ngejar berapa khotam nih, bukan. Itu bagus, tapi juga yang utama ibu-ibu adalah bapak-bapak adalah mempelajari, mentadaburi isinya. Bahkan itu yang dituntut lebih utama sebenarnya. Ya. Baca banyak, tapi juga yang utama adalah kita anggaplah dia lebih baik. Apakah saya 5 kali khotam tapi saya nggak baca terjemahan, nggak baca tafsir, ataukah mungkin saya 2 kali atau sekali bahkan khotam, tapi saya baca terjemahan, baca tafsir. Lebih baik kayak gitu. Karena yang menambah keimanan antara lain kita baca tafsirnya. Saya heran dengan mohon maaf ya, ibu-ibu yang begitu sering khotaman Al-Quran ketika bicara mengenai hukum waris, loh, dia keheranan, terus saya bilang kan ada di Al-Quran. Oh ada di Al-Quran ya Ustaz? Ada banget Bu, kata saya. Ya. Ini kenapa ya? Karena cuma dibaca saja tanpa dipelajari. Seperti itu. Ya. Harus dipelajari dan amalan-amalan baik lainnya. Amalan baiknya sungguh-sungguh dalam sholat malam. Nanti kita akan bahas, mungkin ingatkan saya, kita akan bahas mengenai tarawih. Kemudian umroh setara dengan haji di bulan Ramadan. Kemudian mengucapkan sesungguhnya aku berpuasa kepada siapa yang mencaci dia. Ya, itulah diantara amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Bila ada pertanyaan untuk mau diskusi, kami persilahkan. Silakan, ada pertanyaan Pak atau ibu-ibu? Ya silakan. Apa? Kenapa? Oh ya. Kadang di kita itu kalau saya lagi di jalan itu ada itu disebut dari pada waktu yang sudah ditentukan
Kalau misalnya kita mendengar adzan yang tidak sesuai dengan jadwal yang Kemenak, bagaimana kalau kita tahu ini mungkin kecepatan, ya sudah nggak usah dihiraukan, nggak usah kita buka. Kapan kita buka? Ya ikuti saja sesuai jadwal. Kalau memang misalnya memang kita tahu jadwal yang diakui ini adalah jadwal Kemenak misalnya, ya. Kan kita telah sebutkan dalam hal ini mereka adalah pemangku atau pemilik kewenangan dalam hal ini. Maka ya kita cukup ambil dari mereka. Kalau misalnya belum waktunya azan, ya sudah nggak usah dihiraukan. Jadi kadang mohon maaf banyak ya orang tuh bermudah-mudahan dalam masalah ini, ya. Jadi dia tidak terlalu mempedulikan masalah waktu yang benar, ya. Ini masalahnya berbahaya kalau misalnya waktunya belum masuk, terus dia azan duluan. Nah, ini orang bisa, sebagian ulama mengatakan harus mengqadha puasanya. Kalau dia berbuka sebelum waktunya, maka dia harus mengqadha. Walaupun dia karena ketidaktahuan, itu sebagian ulama mengatakan harus mengqadha. Jadi lebih baik nggak usah dihiraukan. Tapi kita ikut saja waktu yang sesuai. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi dia lebih cepat jadwal di antara Ya. dibandingkan dengan yang lain. Nah, apakah kita ini di tempat tersebut atau tidak? Kalau memang belum waktunya, ya jangan ikut, Pak. Karena di masyarakat kita seperti itu. Kadang ada yang adzannya memang duluan dengan ya satu dua hal ya. Nah kan harus ada pertanggungjawabannya nih. Dia dasarnya dari apa? Oh saya ngikuti kalender ini, kalender itu, kalender sana misalnya. Sekarang misalnya kita kalau pasang di masjid kalender ormas misalnya tentang penentuan waktu sholat. Kita pasang ada beberapa ormas. Kira-kira bakalan seragam nggak, Pak? Enggak, beda-beda. Yang kelompok ini organisasi ini jam segini, kelompok organisasi ini jam segini. Kan kadang beda-beda, walaupun mungkin bedanya 3 menit, 4 menit gitu kan. Berarti harus ada satu yang diakui kan. Satu yang kemudian bisa kita jadikan bersama. Yang dijadikan bersama dalam hal ini adalah yang ditetapkan oleh waliul amr, pemilik pemangku kebijakan dalam hal ini. Pemangku kebijakan dalam hal ini suka nggak suka, ya. Kita suka nggak suka sama misalnya yang saat ini lagi pegang di situ misalnya. Tapi diakui atau tidak, Kemenak dalam hal ini, terutama dari biasanya di ini ya. Saya biasanya kalau ngelihat tuh di sini nih. Saya biasanya ngelihat di Radio Azan FM Bandung. Oh internetnya nggak ada ya? Lagi gangguan ya? Internetnya Al Kautsar bisa? Saya biasanya lihat di Radio Azan FM Bandung. Biasanya dia ada dari Ruqyat dan Hilal Jawa Barat. Ya. Maka sebenarnya cukup kita ngambil dari mereka saja. Karena yang Kemenak ini ya dia yang ditunjuk pemerintah. Suka nggak suka ya mereka yang ditunjuk ya sudah. Artinya kalau mereka benar mereka dapatkan 2 pahala ijtihad. Kalau salah mereka dapatkan pahala 1 ijtihad. Ya, dan mereka yang diakui ya. Kalau kita bilang saya mau pakai organisasi ini, orang yang di organisasi itu mengakui, tapi yang di organisasi lain tidak mengakui. Ya. Yang di organisasi ini yang lain nggak mengakui. Tapi kalau yang Kemenak ini suka nggak suka, mereka adalah dari yang pemangku kebijakan di negeri ini. Ya sudah, itu dicukupkan. Seperti itu, Pak ya. Ya, silakan Bu. Makanan. Ya. Kalau ada hajat, boleh mencicipi makanan. Misalnya pengen tahu kadar garamnya, boleh dia cicipi makanan, tapi sampai lidah saja. Jangan dia telan. Jadi cuma sampai lidah, dia rasa, lalu kemudian dia keluarkan. Jadi yang bagi memiliki hajat, ibu-ibu koki misalnya, dia harus tahu kan? Dia harus tahu ya. Maka pada saat itu dia sampai lidah, dia boleh rasain. Udah gitu dia buang. Ya. Jadi pegawainya Pak Desa ini nanti dikasih training Pak, boleh, tapi cuma sampai lidah aja. Ada enak Pak, soal rendangnya ya lagi pas.
Langsung dia telan ya, batal kalau ditelan. Cuman sampai lidah aja Bu ya. Allahu a'lam. Silakan Mbak. Ya. Jika kita berpuasa awal puasa masih di Indonesia, tapi pas buka di Madinah, Iya. Bedanya 4 jam. ikut buka. Baik, apa yang harus dilakukan ketika kita berbuka melakukan melewati waktu seperti itu? Jawabannya, Bapak harus buka sesuai dengan di sana. Ya, yang saya bilang, mau saya 2012 saya pernah umroh Ramadan, ada sebagian orang tuh yang dia berpuasa, dia memilih berpuasa. Begitu nyampe di Madinah setengah 4 sore, masih terang benderang, masih panas, ya maghribnya jam 7. Terus kita buka aja. Loh kenapa kata Nabi? Kan kita orang Indonesia, sahur di Indonesia. Sekarang ini jam setengah 4 di Indonesia setengah 8. Orang udah mau tarawehan. Jadi kita buka saja terang benderang masih buka. Jawabannya apakah boleh? Tidak boleh. Ketika jadi waktu berbuka kita, di mana kita berada? Kalau kita berada masih belum melihat matahari tenggelam, tidak boleh kita berbuka. Gitu Pak ya. Begitu juga kebalikannya, kalau saya ke Papua lebih cepat 2 jam. Saya padahal sahurnya tadi jam berapa? Sekarang ini saya baru jam 3, tapi di sini Papua udah mau maghrib nih. Apakah saya ngikutin Papua? Ngikutin Papua. Jadi mengikuti tempat kita berada. Begitu pula misalnya kalau kita lebaran di Indonesia lebih lambat puasanya dibandingkan di Saudi. Pas lebaran kita ke Saudi. Waduh ini saya dihitung-hitung masih 28 hari nih. Apakah saya ikut sholat id di Saudi? Ikut sholat id di Saudi, misalnya kita itikaf di sana. Tapi nanti kita harus mengqadha. Karena bulan itu kalau 30 dia 29. Sehingga kalau kita puasa 28 hari, kita harus mengqadha 1 hari lagi. Nanti setelah lebaran. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Dan semoga Allah sampaikan kita di bulan yang mulia tersebut dalam keadaan sehat dan selamat, dan mengumpulkan kita bersama keluarga, dan Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengan amalan terbaik di bulan tersebut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.